warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati segenap DKM Masjid Jami Al-Hidayah dan juga tim manajemen dari Kurva serta para asatizah, para sesepuh, para kiai, para penyuluh agama wilayah Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekali namanya tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang saya akan kasih catatannya. Yang jelas saya doakan semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, banyak duitnya, banyak hewan kurbannya, dan selamat serta berkah semua nanti dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurbannya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Hadirin, salawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Fatihah bil qabul wa kana li kulli sulwan naili khairi kulli maqul mubarikan lil ladhi wal fudul. Summa ila hadrati sayyidina rasul alihi wa ashabihi wa li jami'i arwahina wa usulina wa fura'ina wa azadiyatina wa liman lahu haqqun alaina. وصلي من أهل المسجد وأقيمه ومدبر وعمل جماعة مشايخ وأساتذة أساتذة وطلبة وطالبات ولجميع أرواحنا وأصولنا وفروعنا وأساتذتنا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وأنم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وابنتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية صحابة وقربات رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak jamaah yang rahmatullah, alhamdulillah hari ini Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan bisa hadir di majelis ilmu dalam rangka persiapan ibadah kurban. Tadi saya bacakan salawat Rasul juga ya Pak. Saya tabarukan dengan guru-guru kita, Muallim Haji Muhammad Syafi'i Al-Hatami, Muallim Haji Saifuddin Hamsi, dan Muallim Haji Ahmad Sofwan Al-Rawi. Bapak yang berhormat Allah, duduknya dan hadirnya kami dari Juleha di sini bukan menggurui ya, bukan yang lebih pintar, lebih pandai, bukan. Hanya kami menjalankan amanah dari Kurva, menjalankan amanah dari DKM, menjalankan amanah dari pengurus Juleha DPD Jakarta Selatan, dan juga menjalankan takdir Allah yang memang mentakdirkan kita yang berada di sini untuk memberikan materi. Saya yakin di hadapan saya ini orang-orang hebat semua. Ini mana penyuluh agama semua ya? Penyuluh agama? Apa campuran dari DKM? Saya juga dulu tahun 2014, 2015, 2 tahun saya penyuluh agama di KUA Kecamatan Pesanggerahan. 2 tahun saya di situ karena kesibukan kuliah S2 waktu itu akhirnya
diberi amanah untuk menghantarkan sesembahan kurban kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita kembali mengingatkan saja apa yang perlu kita persiapkan terkait dengan ibadah kurban. Di antaranya ialah ilmu tentang ibadah kurban yang kita sebut dalam jumlah itulah manajemen kurban. Sebab sebagaimana kita ketahui, Syekh Ahmad bin Ruslan dalam awal matan suratnya beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tapi tidak berdasarkan ilmunya, maka amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan saya Khairullah dari DPD Juleha Selatan. Saya bagian dakwah, koordinator dakwah. Berikut tadi yang memberikan gaul orang yang dermawan bukan saya, Ustaz Gofur. Ya, beliau jadwal potongnya banyak Pak, 10 tempat. Itu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Masih ada kosong kata beliau. Jumat habis Jumatan. Masih ada kosong. Boleh bantu saya Pak ya. Lanjut. Tujuannya apa sih manajemen kurban itu? Tujuannya berdasarkan yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ialah untuk berbuat ihsan. Karena kan rumusan agama kita ketiga Pak ya, iman, Islam dan ihsan. Ihsan terhadap segala sesuatu, di antaranya ihsan dalam menyembelih. Oke, kita agak cepat karena ada 69 slide. Sedikit sejarah tentang Juleha. Didirikan di tempat yang mulia ketika ketum kami Ustaz Ali Subarkah sedang menghadiri haul ya Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf. Ya, beliau mendirikan bersama dengan Ustaz Ismail Buddha asal Malang dengan tujuan serta targetnya itu penyembelihan ihsan, kemandirian dalam pelaksanaan ibadah kurban dan syukur-syukur sebagai pengembangan profesi atau usaha. Nah, di depan sana tuh ada BPU namanya. Itu kerjasama dengan DKM. Setiap ada kegiatan seperti ini, itu memfasilitasi mungkin bapak-bapak atau panitia ada yang belum lengkap peralatan untuk penyembelihannya, nanti bisa lihat di depan itu ya, di BPU. Kelengkapan untuk gimana bapak saya sudah siap. Ini mau izin boleh saya matikan kan kepada saya? Saya sebenarnya lagi belum kemudian kayak gerahannya Pak. Ya. Ya, ada 3 tahap pemotongan sembelih hewan kurban. Yang pertama prasembelih, lalu waktu sembelih dan sesudah sembelih. Di prasembelih nanti kita bahas, kemudian ketika sembelihnya dan sesudah sembelih. Dan terakhir ada pengenalan harga asal bilang. Oke. Nah, 3 kunci dalam penyembelihan. Yang pertama tempat, yang kedua SDM-nya atau eksekutor, dia penyembelih dan timnya. Lalu yang ketiga ialah peralatan. Ini mutlak wajib sudah mumpuni sesuai dengan standarnya. Oke, tempatnya. Oke. Sekarang kita langsung di prinsip kesrawat atau kesejahteraan hewan. Hewan juga memiliki hak. Kalau hewan memiliki hak, berarti kewajiban terhadap kita selaku pemiliknya atau panitia yang diamanahkan hewan tersebut kepada kita. Apa saja hak hewan atau kesejahteraan hewan? Yang pertama, dia harus bebas dari rasa lapar. Ini mohon maaf, materinya sudah diberikan Pak ya? Ada ya? Oke. Hewan harus makan meskipun nanti 8 sampai 12 jam sebelum penyembelihan dia wajib dipuasakan. Misalkan potongnya jam 8 pagi, hitung mundur. Berarti mulai dari jam 8 malam atau katakanlah jam 10 malam dia sudah nggak boleh dikasih makan. Singkirkan tuh rumput atau jerami dan lain sebagainya, tidak dikasih makan lagi. Cukup diberi minum. Itu agar dalam proses penyembelihan bagus, darahnya mengalir dengan lancar, kualitas daging pun baik. Lalu bebas dari rasa tidak nyaman. Itu mulai dari penurunannya, kemudian handlingnya, lalu perambahannya, itu membutuhkan teknik yang baik. Memang semua teknik itu beresiko. Dulu mungkin kita masih tarik sono tarik sini,
badan sapi rusak mungkin, atau dia merasa sakit karena dibanting terlalu mengagetkan gitu. Yang sekarang juga tetap beresiko, simpul rough squeeze, simpul barley atau simpul gesper, ada resikonya. Apa resikonya? Mengunci pernapasannya. Nah, dilihat dari sistem-sistem seperti itu, ternyata yang lebih ringan, akhaffu dararainnya ialah simpul gesper. Maka itu yang kita gunakan. Lalu bebas dari rasa sakit. Pastikan hewan itu sudah terbebas dari rasa sakit. Kalau hanya ada luka-luka kecil masih diperbolehkan, dan itu didahulukan penyembelihan. Oke, next. Nah, bebas dari rasa takut, jangan sampai seperti dijelaskan tadi, dia melihat temannya disembelih. Ya Pak, area penyembelihan itu harus steril. Setelah disembelih hewan, akan dibersihkan darahnya. Kalau perlu pakai karbon, biar hilang lagi bau-bau amis darahnya. Sebab hewan peka terhadap aroma darah. Jadi ketika hewan berikutnya masuk, dia merasakan seolah-olah kayaknya nggak ada yang terjadi sebelumnya, seperti itu. Dan jangan sampai hewan yang belum tersembelih dia melihat hewannya dipotong. Misalkan nih, sapi ada 15, nggak ada penutupnya, nggak ada satirnya. Kira-kira yang paling berat sakit yang pertama dipotong atau 15? Kok Bapak tahu dah? Pernah potong atau pernah dipotong? Next one. Nah, dan kemudian syarat hewan kurban. Yang pertama ialah cukup umur. Saya yakin Bapak sudah tahu. Semuanya di atas 2 tahun, kambing, sapi, kerbau. Yang 1 tahun ke atas hanya domba. Tanya ke pedagang, Pak, ini sudah berapa tahun kambingnya, sapinya? Kalau pedagang bilang sudah 2 tahun, kita percaya sama dia, silakan. Kalau pedagang nanti bohong, itu urusan dia kepada Allah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dibohongin. Ketika kita sudah tanya 2 tahun kan? Oke Pak, 2 tahun. Tolong buka mulutnya. Buka mulut abang, mulut sapinya buka. Buka mulutnya. Ketahuan tuh dari giginya. Kalau hewan kan sama kayak kita Pak. Pertama yang tumbuh gigi susu kecil. Nanti tidak akan berganti dengan gigi permanen besar. Istilah dalam dunia peternakan namanya poel. Kalau sudah poel 2, poel 3, ya, gigi besarnya sudah 2, 3, itu insya Allah sudah 2 tahun ke atas. Patokannya begitu. Kalau penjual yang nggak mau membukakan atau ABK anak buah kandang yang nggak membukain, udah lebih baik cari tempat yang lain, yang lebih fair, lebih jujur. Karena kita harus teliti hewan kurban ini hewan yang bukan main-main, dipersiapkan jauh-jauh hari. Tujuannya mulia, kembalinya ke tempat yang mulia. Lalu kemudian sehat. Ya, sehat itu bisa dilihat dari aktif geraknya. Kalau ada kambing, dia nangkring sono, nangkring sini, itu kambing yang sehat. Bukan dia nggak normal, tapi nggak normal ya. Laki malakinya dia siapa? Dia nangkring ke sana kemari itu saya sehat tandanya. Saya juga tahu nih bapak-bapak nih yang sehat yang mana nih. Yang sering nangkring dia paling sehat ya. Terus bulunya itu mengkilat. Kirinya, bulunya mengkilat. Moncongnya itu basah, nggak kering. Matanya itu bersinar. Lalu kemudian berdagingnya kurus. Oke, tulang iganya kelihatan tapi jangan terlalu kelihatan banget. Kalau kelihatan banget kurusnya, nah itu nggak boleh. Kalau kelihatannya sedikit, dia belum diisi perutnya, belum makan, itu harus wajar. Tapi kalau memang, waduh, ini kelihatan banget tulang iganya, nah itu nggak boleh. Kemudian nggak cacat. Kalau sekedar tanduknya pendek sebelah dan bawaan lahir, itu nggak apa-apa. Atau kayak sapi-sapi kupang, sapi Bali, kan biasanya mohon bincang bagian bokongnya tuh ya, menandakan kepemilikannya, itu masih diperbolehkan. Asal jangan ekornya terpotong. Nah, saya pernah mengalami kurang lebih 10 tahun atau 9 tahun yang lalu, kejadian yang pertama, jadi begini Pak, kalau tukang potong, tukang sembelih, datangnya jangan pas hari hanya aja Pak. Datang dulu 1 hari 2 hari sebelumnya. Cek mana hewan yang diamanahkan kepada kita buat dipotong. Pada waktu itu malam takbiran nggak salah, saya baru sempat datang.
Saya cek, perhatikan, mata saya tertuju tuh sama satu kambing. Nah, bang, kambing biji cuma satu ya. Ketahuan panitia enggak ngeh, yang jaga juga enggak ngeh. Alhamdulillah Allah kasih petunjuk gitu ya. Satu, akhirnya saya minta izin, bolehkah ditukar lagi ke pedagang yang pedagangnya jujur, ditukar. Iya, dengan kambing yang dengan yang sempurna gitu ya. Kemudian kejadian berikutnya ketika lagi dirobohkan, ternyata Pak, ekor sapinya putus. Bagian yang ada rambutnya bawah itu, pintar banget pedagang. Disambung Pak, udah putus nggak ada bagian bawahnya, dipaku sama dia, ditutup lagi oleh rambut sapinya itu. Baru ketahuan ketika di. Jadi makanya, mohon maaf ya, membeli hewan kurban itu lebih teliti daripada mau nikahin perawan. Bener gak? Kalau meneliti hewan kurban dari ujung kaki sampai ujung kepala, kelaminnya kita lihat juga. Kalau perawan boleh nggak bapak lihat dulu? Kan nggak boleh, ya kan? Udah diteliti bener, harus betul-betul sesuai syaratnya. Oke, next one. Nah, ini penyakit diantaranya LSD, totol-totol atau lato-lato, bentol-bentol. Saya juga pernah menemukan kalau lato-latonya atau bentol-bentolnya itu masih dalam kondisi yang wajar, tidak sampai membuat sapi itu nggak bisa jalan, artinya dia masih bisa berdiri, masih bisa makan, itu masih diperbolehkan. Indikasi atau ciri-cirinya, hewan itu sakit dan tidak diperbolehkan atau tidak mensyarat untuk hewan sembeli, dia udah nggak mau makan, udah nggak bisa diri, udah nggak bisa ngapa-ngapain aja. Nah itu baru masuk kategori sakit yang dikategorikan tidak boleh untuk disembelih.